Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Hafiz Ma'ruf dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan, ingin memaparkan materi pengendalian bising, pengertian dan getaran kebisingan. Sebelumnya saya ada dua materi yang ingin saya paparkan. Yang pertama materi pertama pengertian jenis-jenis bising dan sumber kebisingan. Pengertian bising, kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan konsep ruang dan waktu sehingga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. Dan juga kebisingan adalah bunyi yang dapat mengganggu pendengaran manusia. Menurut teori fisika, bunyi adalah rangsangan yang diterima oleh syaraf pendengaran yang berasal dari suatu sumber. Jenis-jenis bising. Jenis-jenis bising itu ada kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas. Yang kedua ada kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Yang ketiga ada kebisingan terputus-putus atau bisa disebut dengan intermittent. Yang keempat ada kebisingan impulsif atau bisa disebut impact of impulsive noise. Selanjutnya ada sumber kebisingan. Sumber kebisingan yang pertama adalah lalu lintas yang biasanya disebabkan oleh mobil atau kendaraan. Yang kedua ada industri kebisingan biasanya disebabkan oleh mesin produksi yang ada di industri tersebut. Yang ketiga ada pesawat terbang yang biasanya terjadi pada saat pesawat itu lepas landas. Dan yang keempat ada kereta api yang biasanya terjadi pada saat proses pemberangkatannya kereta api. Lalu materi kedua ada getaran, gelombang bunyi, jenis gelombang, dan pantulan gelombang. Getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda pada suatu lintasan yang memiliki satu posisi kesetimbangan. Apa sih kesetimbangan itu? Maksudnya keadaan suatu benda berada pada posisi diam. Lalu gelombang bunyi adalah gelombang adalah gangguan berupa getaran yang merambat melalui suatu materi tanpa menyebabkan perubahan yang permanen dari posisi materi tersebut. Materi yang menjadi tempat merambatnya getaran disebut sebagai medium. Di sini ada jenis-jenis gelombang. Yang pertama itu gelombang mekanik. Gelombang mekanik membutuhkan medium perambatan. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui medium tanpa medium. Yang ketiga ada gelombang transversal. Sebelumnya gelombang transversal ini dikelompokkan menjadi arah rambat dan arah getarannya berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Gelombang transversal ini merupakan partikel medium bergerak tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang keempat ada gelombang longitudinal. Pada gelombang longitudinal ini partikel medium bergerak secara paralel terhadap arah rambatnya. Kemudian ada pantulan gelombang. Gelombang merambat dari suatu medium ke medium lain
yang berbeda, maka kecepatan rambatnya pun akan berbeda. Ini menyebabkan ada sebagian gelombang yang akan dipantulkan. Banyaknya gelombang yang dipantulkan bergantung pada berapa besarnya perubahan atau perbedaan kecepatan rambat gelombang pada kedua medium. Sekian dari paparan materi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.